Ya, meskipun secara umum Undang-Undang ASN ini banyak menguntungkan honorer, bahkan menguntungkan ASN Bapak Ibu di masa mendatang, namun ternyata Bapak Ibu ada juga PNS yang merasa iri hati dengan adanya Undang-Undang ASN ini. Kita lihat Bapak Ibu jawaban Pak Mahfud secara tegas dan lugas terhadap pertanyaan PNS ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Perkenalkan, saya Ayu. Saya kebetulan mahasiswa sedang tugas belajar Pak di Gajah Mada. Pertanyaan saya adalah pertanyaan simpel yang menurut saya ini di ranah saya Pak. Saya mau nanya RUU ASN yang baru Pak, kenapa honorer dikasih alokasi khusus untuk jadi PPPK Pak? Untuk apa gitu Pak? Saya ingin menanyakan karena pengalaman saya setiap dinas luar ke daerah Pak, kami tuh yang PNS tuh malah kadang nggak ada harga dirinya kalau dibandingkan dengan honorer yang bawaan anak bupati, ponakannya anggota DPR kayak gitu. Toh kalau mereka mampu untuk berkompetisi, kenapa nggak tes aja sih Pak, CPNS diterima gitu. Itu kan kayak demotivasi Pak gitu. Terima kasih. Baik, Aisyah, gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya, ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya, lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini, ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN, dan Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya, kalau tidak salah 50.000 orang itu mau diangkat pada tahun, masih suruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan. Karena apa? Setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi. Ada ponakannya, ada anaknya, dititip ke sana semua. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap mengangkat terus, tidak bisa dibendung. Sehingga jumlahnya jadi jutaan. Maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini. Sudah dilarang, masih muncul lagi. Ya tentu kalau mau keras-kerasan, yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada, itu bisa saja. Tetapi ini manusia. Belum lagi, saudara, gaji-gaji tenaga honorer itu berapa tuh gaji? Macam-macam, ada yang hanya 300.000. Jadi guru sudah dengan senang. Saya di Jogja ini, saya dulu menjadi penasihat Sultan di bidang keistimewaan. Ada ketika dibilang guru-guru honorer itu mau diberhentikan semua gitu karena anggarannya tidak ada untuk menyusul kebijakan Pak SBY itu, yang saya tidak terrekrut dari angkatan Pak SBY. Kita bukan Sultan tapi pemerintah berdiskusi, ini nampaknya harus, dan banyak loh guru-guru yang nangis. Saya ketua Paramporo Projo, datang guru-guru tuh dengan kelompok guru, Pak kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000, tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status, meskipun 250.000 tidak apa-apa. Coba kalau Pak Jito 250.000 setengah hari habis tuh. Dia 250.000 punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer di SD itu, dan di luar Jawa yang begini banyak lagi Pak. Nah itu persoalan ASN kita. Tetapi ya itu, kalau tadi kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, ponakannya, nah itu yang terjadi sehingga kita dibikin pusing. Kan kadang-kala kita kecolongan, tahu-tahu sudah ada di depan meja, nih sudah ASN, bupatinya yang angkat dulu udah periode yang lalu, ini udah berhenti nih bupatinya, ini tinggalan masa lalu nih, harus selesaikan terus begitu terus. Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Sudah Waluddin di Unhas legislator seharusnya itu, tapi kok sekarang syaratnya kok hanya lulusan SMA ya gitu. Ya begitu Pak. Kalau Mas Awaludin, kalau
legislator itu kan bukan tes kecerdasan otak. Itu siapa yang banyak memilih. Kalau dia tidak sekolah tapi disenangi orang, pinter dongeng, pinter pinter nari gitu kan, dia dikenal, dipilih. Itulah salah satu tadi yang saya katakan itu kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek, karena orang bisa salah pilih. Orang yang tidak capable, tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi. Cuma meskipun ada gitu, demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu. Jadi itu juga ditanyakan oleh Profesor Amiruddin ketika saya ke Unhas, guru besar Visipol Unhas bertanya, Pak, kenapa sekarang untuk jadi ini aja harus sarjana, jadi ini masa anggota DPR yang mewakili rakyat hanya SMA gitu. Ya begitulah undang-undang. Kata Casey Webb, undang-undang itu adalah resultante, kesepakatan mereka yang membuat. Nah, mereka yang membuat rata-rata lulusan SMA, ya sudah buat syarat ini aja kan gitu. Kan itu yang buat undang-undangnya kan, berarti resultantenya ya ketemu di situ. Nah, itu akibat dari sebuah pilihan atas demokrasi. Apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu. Tapi seberapa besar kekuatan Mahfud? Misalnya begini, saudara. Kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektar itu selama 22 tahun. Minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan. Berapa dendanya selama 22 tahun? Itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak. Tapi kita tidak mau, kita pidanakan. Tahu enggak? Di pengadilan itu dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugikan uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun. Jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya. Ekonomi negaranya itu yaitu penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian, tindak pidana pencucian uang dihitung 40 triliun, dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah lagi. Itu misalnya ya yang kita lakukan, kita tidak mau menyelesaikan ini administratif tapi harus pidana. Pidananya hanya dapat 2 triliun, akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun. Sudah inkrah. Coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun. Itu pun masih mau kita perkarakan lagi dari kejahatan korporasinya. Kalau begitu sekarang itu kan orangnya tadi, nah sekarang korporasinya atau pencucian uangnya mau kita kejar. Nah itu yang kami lakukan. Kalau ada yang begitu kita kejar. Tapi saudara, banyak sekali, ratusan atau ribuan masalah, sementara yang kita jangkau mungkin sebulan 2-3 gitu. Nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemik. Saudara tahu orang namanya Surya Darmadi itu melakukan penipuan triliunan milik nasabah koperasi, tiba-tiba bebas oleh pengadilan, dibebaskan, bebas murni. Nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa naik banding tapi langsung ke kasasi. Langsung ke kasasi, saya bilang kalau ini tidak dihukum saya akan buka kasus lain untuk orang ini karena kasusnya banyak. Ini kan nasabah, kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai, kewalahan dia. Akhirnya apa? Sekarang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Nggak apa-apa, tapi orang bebas kita penjarakan. Gitu. Banyak yang begitu. Sambo, saudara, Sambo. Lah semua orang tahulah kasus Sambo itu. Itu rekayasanya sudah jelas. Si Eliezer itu suruh ngaku, lalu kalau sudah ngaku saya yang membunuh karena terpaksa, kasus ditutup, orang terpaksa kok. Tapi kita buka, kita pertaruhkan, saya pertaruhkan semuanya, ini harus diungkap karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun. Sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku, sehingga akhirnya Eliezer coba didekati, akhirnya ngaku, buka semua, dan sampai sekarang.
dan yang lain-lain lah. Kita banyak kerjakan, tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus. Kalau kasus per kasus bisa seperti tadi yang nyebut Artijo, hebat Artijo, tapi apa dengan adanya Artijo lalu korupsi hilang? Enggak, karena